Tuh, ya intinya saya menjelaskan apa namanya, saya karena sebagai saksi saya dipanggil untuk klarifikasi, jelaskan apa yang saya maksud dengan itu. Jadi saya sudah jelaskan ke bapak-bapak penyidik tadi bahwasanya yang tweet yang bikin rame itu adalah tweet jawaban saya kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu adalah tweet yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespon tweet provokatif Tengku Zul yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas gitu. Disitulah keluar kata arogan itu. Jadi itu memang pembicaraan antara saya dengan Ustadz Tengku Zul. Yang saya maksud adalah aliran Islamnya si Tengku Zul itu, atau aliran yang memang datang belakangan dari Arab, Islam transnasional yang namanya Salafi Wahabi. Jadi saya udah jelaskan itu. Jadi bukan saya menggeneralisasi seluruh Islam, tapi adalah yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Yang saya maksud itu adalah aliran Islamnya si Ustadz Tengku Zul. Kurang lebih gitulah kalau Mbak pengen tahu apa yang tadi saya klarifikasi. Ya. Kalau aku bilang sih ini memang ada muatan dendam politiknya ini kuat, kental sekali gitu loh, karena Bang Haris ini kan pembela FPI yang militan. Ya mungkin Bang Haris sakit hati, FPI dibubarin, sakit hati Rizik di penjara, akhirnya pengen balas dendam, pengen saya masuk penjara juga, makanya sekarang dipelintir kemana-mana gitu loh. Nah kalau aku lihat ini ada muatan dendam politiknya ini kental sekali, karena kita tahu. Saya nggak kenal Anda. Ini yang dimengerti oleh masyarakat. Jadi jangan sampai kawan-kawan kita di Papua akhirnya merasa bahwa dia didiskriminasi oleh seorang pendukung Pak Presiden. Ini Permadi Arya ini bukan pendukung Presiden Jokowi, saya yakin ini. Baik. Ini perusak, pengacau dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya oke, jadi gantian ya Bang Haris ya. Jadi aku udah bilang nih, aku nyatakan nih ya sekarang ya, ini fakta, kita berdasarkan fakta, bukan karang-mengarang, bukan hayalan. Di kamus tidak ada yang evolusi itu tidak ada kaitannya sama genetika, itu cuma karang-karangannya Bang Haris doang. Yang kedua, di Papua tidak ada panas gara-gara pernyataan aku, itu cuma hayalannya Bang Haris doang. Kalau kemarin gara-gara Ambrosius Nababan panas, iya. Kalau sekarang tidak ada. Tidak ada. Kalau sekarang Bang Haris, sekarang Bang Haris keluar berharap agar ada keramaian di Papua gara-gara aku. Itu harapannya Bang Haris, makanya Bang Haris dramatisir ini, blow up ini. Apakah itu tidak menuduh Pak Permadi? Itu tidak, ya jelas, karena tidak ada sampai sekarang. Ini tidak ada. Ini udah fitnah lah. Tidak ada panas. Ini sudah fitnah lah. Ya nggak jelas lah. Gimana, itu kan alasan dia aja, gimana? Masa dia hapus setengah jam? Kalau dia nggak merasa bersalah, nggak takut kalau itu jadi permasalahan hukum, ngapain dihapus? Kan dia walaupun mention ke Pak Natalius Pigai, biarin aja tweet itu. Saya aja pernah tweet, pernah chat, atau pernah bisa buat status di Facebook. Kalau saya nggak merasa salah, walaupun diancam-ancam sama Bung Permadi Arya yang mungkin merasa kebal hukum, seakan-akan menantang. Ya, jadi tadi saya datang lebih pagi, saya diperiksa sudah 12 jam. Pertanyaan saya udah gak hitung lagi, banyak, mungkin 50 pertanyaan pasti lebih. Terus ternyata proses ini, pemeriksaan hari ini sepertinya sudah tuntas dan akan dilanjutkan lagi untuk panggilan selanjutnya pada hari Kamis. Panggilan selanjutnya. Saya sudah jelaskan ke bapak-bapak penyidik tadi bahwasanya yang tweet yang bikin rame itu adalah tweet jawaban saya kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu adalah tweet yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespon tweet provokatif Tengku Zul yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas. Disitulah keluar kata arogan itu. Dan selanjutnya ketika saya mengatakan Islam yang sebagai agama yang datang dari Arab itu saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu memang pembicaraan antara saya dengan Ustadz Tengku Zul. Yang saya maksud adalah aliran Islamnya si Tengku Zul itu, atau aliran yang memang datang belakangan dari Arab,
Islam transnasional yang namanya Salafi Wahabi. Jadi saya udah jelaskan itu. Bukan ketika tweet tersebut diviralkan dengan membuat bagian bagian tweet tentunya itu akan membuat kesalahpahaman karena karena tweet saya jadi kehilangan konteks, padahal itu adalah jawaban saya kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi bukan saya menggeneralisasi seluruh Islam, tapi adalah yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Yang saya maksud itu adalah aliran Islamnya si Ustadz Tengku Zul, kurang lebih itulah kalau Mbak pengen tahu apa yang tadi saya tweet saya tersebut ada di kolom komentar tweetnya Ustadz Tengku Zul, jadi bukan di timeline saya, gitu ya. Lalu kemudian ada yang mampir ke kolom komentar lalu men-screenshot dan memotong atau menghilangkan bagian tweetnya Ustadz Tengku Zul yang membuat akhirnya tweet aku menjadi tidak memiliki konteks. Seolah-olah aku punya niat untuk berkomentar buruk tentang Islam atau menggeneralisir seluruh Islam seperti itu. Padahal itu adalah tweet yang saya tujukan khusus untuk Tengku Zul dan hanya untuk Tengku Zul, gitu loh. Jadi itu kesalahpahamannya yang saya pengen luruskan juga ke teman-teman di sini. Semoga sampai ke masyarakat, seluruh masyarakat, bahwa yang terjadi demikian. Yang terjadi adalah tweet saya yang merupakan komentar ke Ustadz Tengku Zul, yang merespon tweetnya Ustadz Tengku Zul, yang di screenshot, diviralkan, dipotong, dihilangkan bagian Ustadz Tengku Zulnya sehingga membuat itu tentunya menjadi bisa menimbulkan kesalahpahaman. Saya tidak ingin membuat kegaduhan apalagi keonaran tentu saja, karena ini kejadiannya ini benar-benar di luar perkiraan saya, karena saya nggak tahu ada yang kerajinan sampai mampir ke kolom komentar lalu nge-screenshot saya punya komen lalu diviralkan. Tentunya ini sesuatu yang tidak saya perkirakan, karena ini bukan sesuatu yang saya bukan konten yang saya posting di timeline saya, gitu loh. Jadi of course kalau itu sifatnya konten mandiri, konten tunggal yang memang saya posting di akun saya, pastinya saya punya pertimbangan. Tapi ini karena diambil dari kolom komentar yang saya udah lupa, gitu kan, jadinya ya tentunya saya tidak memperkirakan ini bakal rame. Saya hari ini masih diperiksa sebagai saksi, tapi proses hukum jalan, ya. Jangan aku pengen bilang, sorry aku capek ya jadinya ngomongnya agak ngos-ngosan karena udah ini udah sesak napas juga. Jadi yang intinya aku pengen bilang adalah tidak ada warga negara yang spesial, semua di proses hukum termasuk saya. Hari ini saya masih diperiksa sebagai saksi. Polisi sudah profesional dengan pertimbangan mereka yang lebih ngerti teknisnya. Hari ini saya masih menjadi saksi dan proses masih berlanjut, proses hukum masih lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya Kamis. Jadi saya siap menjalani, saya siap bertanggung jawab atas apa meskipun itu menurut saya adalah kesalahpahaman, tapi saya siap tanggung resiko. Kalau ini apa yakin bisa bebas dari semua jeratan hukum? Saya nggak bisa komentar ya. Saya nggak bisa komentar. Saya hari ini udah bawa tas ya, isinya baju saya. Jadi saya harus siap apapun yang terjadi. Ya, jadi abang udah bawa pakaian, udah siap. Jadi kalau ini harusnya sudah menjawab pertanyaan Mas ya. Saya siap apapun yang terjadi. Artinya siap ditahan. Cuman ternyata saya siap. Saya sih mempersiapkan itu hari ini. Cuman ternyata saya masih diperiksa sebagai saksi dan masih ada pemeriksaan lanjutan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.